Jesus who died. Jesus who died. Jesus who died. Jesus who died. Now glorified. King of all kings. Minta dengan kasih Bapak Daniel Adi Pranata membuka di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepada Allah yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang maha tinggi, Allah yang kudus, kami mau datang kepadamu sujud menyembah Engkau. Kami datang untuk menyerahkan jalannya seminar ini. Kami datang kiranya Tuhan sendiri yang boleh bertahta. Kiranya melalui seminar ini kebenaran firman Tuhan boleh diberitakan. Dan iman kami boleh semakin diteguhkan. Pengharapan kami kepada Kristus Yesus Tuhan kami boleh semakin diteguhkan. Dan kasih kami untuk Tuhan yang telah mati bagi kami di atas kayu salib boleh semakin mendalam. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kesempatan yang langka, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi umat Tuhan di Indonesia. Dengan kami mengadakan satu seminar tahunan, kami bersyukur untuk hamba-Mu Profesor Ben Witherington yang telah datang untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan kepada kami semua yang ada di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh mengurapi beliau, Tuhan memakai dia untuk mampu menolong kami, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan, mengerti kebenaran Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, kiranya roh Allah yang hidup, Roh Kuduslah yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh ruangan ini, untuk gedung yang kami pakai, kiranya Tuhan juga boleh menyucikan dan mengkuduskannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan jalannya seminar ini. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam ceramah yang pertama pada malam hari ini. Dan untuk itu mohon perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beberapa hal berikut ini. Selama ceramah di dalam bagian yang pertama ini dimohon untuk tidak bertanya terlebih dahulu. Tetapi nanti sesudah itu akan ada kesempatan untuk bertanya. Dan jika ada pertanyaan yang sudah terpikirkan, Bapak Ibu bisa menuliskan di dalam kertas yang telah dibagikan ketika memasuki ruangan ini. Dan nanti di dalam kesempatan tanya jawab bisa disampaikan kepada panitia. Selanjutnya demi kelancaran, ketenangan selama seminar pada sore hari ini, mohon untuk tidak mengaktifkan handphone Anda sehingga tidak mengganggu jalannya seminar ini. Dan juga dimohon ketenangannya sehingga Bapak Ibu sekalian dimohon tidak berjalan-jalan selama seminar disampaikan. Untuk pemesanan DVD, Bapak Ibu Saudara, semua kegiatan malam ini secara khusus seminarnya direkam di dalam DVD yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian pesan. Dan formulir pemesanan telah Bapak Ibu dapatkan. Bisa mengisi form tersebut dan mengembalikan nanti ada satu meja counter panitia di luar sana sesudah seminar ini atau pada saat makan malam untuk pemesanan DVD. Dan selanjutnya yang akan mengantar kita sebagai moderator pada malam hari ini, saya mengundang Bapak Dr. Anwar Chen untuk boleh memperkenalkan pembicara kita dan juga memulai seminar malam ini. Terima kasih. Ditunggu oleh saudara dan Profesor Ben memang sudah tidak sabaran tadi. Ya. Nah, siapakah pembicara kita hari ini? Saya kira sudah cukup dikenal melalui beberapa publikasinya di Indonesia. Yang terakhir itu mengenai apa yang
apa yang mereka perbuat kepada dia, ya. Nah, saudara, Profesor Ben Witherington ini adalah seorang profesor di bidang perjanjian baru di Asbury Theological Seminary, Kentucky. Dan memang kita harus akui, Tuhan telah mengaruniakan kepada profesor ini satu talenta yang bisa menjembatani yang saya sebut sebagai dunia menara gading dengan suatu pertanggungjawaban iman secara populer kepada masyarakat luas. Jadi memang cukup langka jenis begini gitu ya. Di antara kami kadang-kadang ada orang bisa menulis begitu jelimet, begitu kecil, sampai-sampai orang yang bacanya tidak bisa mengerti gitu. Tetapi ini memang lain, jenisnya lain. Saya tidak gunakan kata yang dia kenal. Ya. Dan saya bisa jamin Bapak Ibu sendiri akan lihat apakah memang benar yang saya katakan ini. Bahwa Bapak ini adalah seorang ahli kitab suci yang mampu menyampaikan tidak hanya detail-detail tentang ilmu pengetahuan kitab suci, tetapi juga bisa menggugah kita untuk lebih setia kepada Tuhan melalui ilmu yang kita miliki. Amin. Ini jangan cuma pintar aja, kalau pintar juga banyak gitu, ya. Ada orang yang pintar bisa membuat orang jadi bodoh kan gitu kan. Nah, kalau Bapak ini ingin mencerdaskan umat kita supaya betul-betul kita ini menyembah Tuhan juga melalui akal budi yang dianugerahkan kepada kita. Nah, Bapak ini secara singkat saya mau sebutkan adalah seorang tamatan PhD dari Universitas Durham, kira-kira 30 tahun yang lalu. Tetapi sebelum dia selesai doktor, tulisan-tulisannya sudah terbit di jurnal-jurnal terkemuka di dunia ini, baik di Jerman, di Amerika maupun di Inggris. Saya sendiri belum lakukan, saudara, walaupun saya juga tamat doktor gitu ya. Nah, ini contoh soal gitu bahwa ada kelebihan beliau. Dan sesudah itu tidak pernah berhenti menulis, baik pada level yang sangat teknis maupun pada level populer yang dapat dibaca oleh rata-rata kita semua. Nah, saudara, supaya saya tidak berkhotbah terlalu panjang, karena memang fokus perhatian kita bagaimanapun juga adalah isi dari kuliah ini. Karena itu, mari saya ajak Bapak Ibu untuk memberi sambutan yang meriah buat Profesor Ben Witherington. Thank you very much. So, Professor Ben, it's now all yours. Excellent. Sparing no expense, I have brought with me Jesus and Mary Magdalene. And you're going to see them right now. Words, he took Jesus outside and sat down on the judge's seat in the place called the Stone Pavement. In Hebrew, the name is Gabbatha. It's the next segment. After this, Joseph, who was from the town of Arimathea, asked Pilate if he could take Jesus' body. Joseph was a follower of Jesus, but in secret because he was afraid of the Jewish authorities. Pilate told him he could have the body, so Joseph went and took it away. Nicodemus, who at first had gone to see Jesus at night, went with Joseph, taking with him about 100 pounds of spices, a mixture of myrrh and aloes. The two men took Jesus' body and wrapped it in linen cloths with the spices, according to the Jewish custom of preparing a body for burial. There was a garden in the place where Jesus had been put to death, and in it there was a new tomb where no one had ever been buried. Since it was the day before the Sabbath, and because the tomb was close by, they placed Jesus' body there. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved.
We don't know where they have put him. Then Peter and the other disciple went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen cloths, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen cloths, but was rolled up by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he must rise from death. Then the disciples went back home. Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked in the tomb. And saw two angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head, the other at the feet. "Woman, why are you crying?" they asked her. They have taken my Lord away, and I do not know where they have put him. Then she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. "Woman, why are you crying? Who is it that you are looking for?" She thought he was the gardener, so she said to him, If you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go and get him. Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Rabboni. this means teacher. Do not hold on to me, because I have not yet gone back up to the Father. But go to my brothers and tell them, I am returning to him who is my Father and their Father, my God and their God. So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord, and related to them what he had told her. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors because they were afraid. There is a very famous story. Ada suatu kisah yang sangat terkenal It's found in the Gospel of John in chapter 20, yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 20, and it has been the basis of much speculation about the relationship of Jesus and Mary Magdalene. dan ini kemudian memberikan dasar banyak sekali spekulasi mengenai hubungan antara Yesus dengan Maria Magdalena. This speculation goes back to just before the turn of the 21st century. Sebenarnya spekulasi ini sudah mulai muncul pada waktu perubahan abad ke-20. In fact, it began with a novel called The Da Vinci Code, Bahkan sebenarnya mulai dengan novel dari Da Vinci Code. a novel which was published in the United States in 1999, but here in Indonesia in 2004. Novel yang diterbitkan di Amerika pada tahun 1999, tetapi di Indonesia pada tahun 2004. And it became a #1 bestseller around the whole world. Dan novel ini kemudian menjadi bestseller yang pertama yang terutama di seluruh dunia. Now you have to ask why. Dan kita perlu bertanya, mengapa? I was an English major in college, and I have to tell you, it's not a very well-written novel. Saya major di bahasa Inggris di college, dan saya harus mengatakan itu bukan suatu novel yang baik. So again, the question is, why did this capture the imagination of the world? Jadi pertanyaannya lagi adalah mengapa kemudian novel ini begitu menarik bagi seluruh dunia? In order to explore the question about Jesus and Mary Magdalene and the Gnostic Gospels, in the first half of our time together this evening, we are going to focus on
what was said about this in the Da Vinci Code. Supaya kita kemudian bisa menjelajahi mengenai Yesus dan Maria Magdalena dan apa yang terjadi pada abad pertama, kita akan memulainya dengan membahas tentang Da Vinci Code. So, let's start from the beginning. Let's have the first slide up, please, that says, keep going. Jadi kita akan mulai, teruskan And again. Keep going. lagi. And again. And again. Now, we're good. Okay. Dan Brown's novel begins with the word fact. All descriptions of documents in this novel are accurate. Buku Dan Brown memulai dengan mengatakan fakta. Segala yang tertulis di dalam dokumen ini adalah tepat. In fact, this statement is part of the fiction. Bahkan sebenarnya pernyataan ini juga merupakan bagian dari fiksi. If we were to evaluate what kind of novel the Da Vinci Code was, over here we have historical fiction, and over here we have pure fiction, it really falls over on this side of the equation. Jika kita mau meneliti apa novel Da Vinci Code ini, kalau di bagian ini adalah novel sejarah dan di sini adalah novel fiksi, maka Da Vinci Code sebenarnya merupakan novel yang lebih dekat kepada novel fiksi ini. Now, but the fact page created the false impression that this was a carefully researched historical piece of fiction. Tetapi apa yang kemudian dikatakan di halaman-halaman pertama ini memberikan suatu pernyataan yang impresi yang salah bahwa apa yang dikatakan merupakan fakta yang benar secara sejarah. Now, there are those kinds of novels out there about Winston Churchill or Alexander the Great or Julius Caesar, but this is not such a novel. Memang ada novel-novel fiksi yang berlatar belakang sejarah seperti mengenai Julius Caesar maupun yang lainnya, Alexander the Great, tetapi Da Vinci Code bukan novel yang seperti ini. I like to say this novel is closer to hysterical fiction than historical fiction. Saya mau mengatakan bahwa novel ini lebih dekat kepada fiksi histeris daripada fiksi sejarah. In fact, there are over 150 historical mistakes in this novel. Bahkan kenyataannya ada lebih dari 150 kesalahan di dalam novel ini. Somebody didn't do their homework on Google. Ya, ada orang yang tidak melakukan PR-nya melalui Google. But what interests me about this is why, in spite of all of its flaws and errors, this novel so captured the imagination of the world. Tetapi yang menarik bagi saya adalah kenapa novel ini dengan begitu banyak kesalahan masih menarik perhatian seluruh dunia. I have a theory about that. Saya memiliki teori mengenai ini. I would say that the world is a Jesus-haunted culture that is biblically illiterate. Saya mau mengatakan bahwa dunia ini merupakan dunia yang dihantui oleh Yesus tetapi buta terhadap Alkitab. That is, everybody seems to know who Jesus is, but nobody knows early church history or the Bible very well. Yaitu bahwa setiap orang kelihatannya tahu tentang Yesus, tetapi jarang sekali ada orang yang mengetahui mengenai sejarah gereja maupun Alkitab sendiri. The end result of this is that anything can pass for knowledge about Jesus and Mary Magdalene. Hasilnya adalah segala sesuatu dapat dijadikan pengetahuan mengenai Yesus dan Maria Magdalena. Now let's go to the next slide, please. Thank you. One more time. Thank you. One more time. We're getting there. Once more with feeling. Thank you. Nope. Back up. Very good. Now, in some ways, it is not a surprise that a well-constructed thriller written in an age of widespread biblical illiteracy and ignorance of early Christianity might have an impact. Dalam suatu nuansa mungkin tidak terlalu mengherankan bahwa suatu cerita thriller petualang yang ditulis dengan baik, ditulis di dalam zaman dengan kebutaan terhadap Alkitab yang begitu menyeluruh dan ketidakadanya pengetahuan tentang sejarah kekristenan awal bisa mempunyai hasil atau pengaruh seperti ini.
When people are so open-minded and don't know the Bible or early Christian history, almost anything can pass as a fact about Jesus. Ketika orang menjadi begitu terbuka dan mereka buta terhadap Alkitab maupun sejarah gereja awal, maka segala sesuatu bisa lulus sebagai fakta mengenai Yesus dan Maria Magdalena. So one of the things we need to do this evening is set the record straight. Karena itu satu hal yang perlu kita lakukan di sini adalah melihat mana yang benar. Now let me explain to you why this is important. Saya mau menjelaskan mengapa ini merupakan sesuatu yang penting. Christianity, like Judaism and Islam, is a historical religion. Kekristenan sama seperti Yudaisme dan Islam merupakan agama sejarawi. That is, it is based on certain historical events. Yaitu berdasarkan kejadian-kejadian sejarah. In fact, it stands or falls on certain historical events. Bahkan jatuh bangunnya tergantung kepada kejadian-kejadian tertentu dalam sejarah. For these three religions, faith and history go together. Dan untuk tiga agama ini, iman dan sejarah berjalan bersama-sama. If Jesus is not raised, says Paul, then our faith is in vain. Jika Yesus tidak bangkit, kata Paulus, maka iman kita adalah sia-sia. So history matters when we're studying Jesus and early Christianity. Karena itu sejarah merupakan sesuatu yang penting ketika kita belajar tentang Yesus dan gereja awal. Now I have to tell you, of course, that it is true that your faith or my faith is not based on a particular historian's interpretation of the history. Tentu saja saya setuju bahwa iman saudara maupun iman saya tidak berdasarkan suatu kejadian sejarah tertentu, interpretasi daripada suatu sejarah. But it is based on the historical bedrock of facts. Tetapi berdasarkan batu karang sejarah yang benar-benar terjadi. Next slide. Now, here is how Dan Brown succeeded in doing what he did. There are three factors. Ada tiga faktor mengapa Dan Brown berhasil dengan apa yang dia lakukan. First of all, he created a conspiracy theory. Pertama-tama, dia menciptakan suatu teori konspirasi. The conspiracy was that the truth about Jesus and Mary Magdalene was being suppressed by the church. Konspirasinya adalah bahwa fakta kebenaran mengenai Yesus dan Maria Magdalena ditekan oleh gereja. In particular, he was accusing the Roman Catholic Church of suppressing the truth about Jesus and Mary Magdalene. Terutama Dan Brown menuduh Roma Katolik menekan kebenaran tentang Yesus dan Maria Magdalena. Now, of course, this is actually not true, but we like conspiracy theories. Tentu saja apa yang dikatakan Dan Brown tidak benar, tapi kita suka dengan teori konspirasi. And we also seem to be very fond of secrets. If somebody can tell us a secret, then we're interested. Dan juga kita adalah orang-orang yang sangat suka dengan rahasia. Jika seseorang memberitahukan kita sebuah rahasia, kita pasti tertarik. And how much better if this is a secret about the most important human in history, Jesus. Apalagi jika ini merupakan rahasia tentang orang yang paling penting di dunia, yaitu Yesus. Now I have to tell you, I've done this seminar right around the world, and one of the major reactions I get when I tell them that the Da Vinci Code is not based in fact is, really? Saya harus mengatakan bahwa saya sudah membawakan seminar ini di seluruh dunia, dan salah satu hal yang selalu terjadi adalah orang ketika saya mengatakan Da Vinci Code tidak berdasarkan fakta, orang bertanya, benar begitu? I must tell you that the level of naivete about this right around the world has been high. Dan saya harus mengatakan bahwa ketidaktahuan atau kenaifan daripada orang-orang di seluruh dunia itu sangat tinggi. So I want to say to you up front something that my grandmother said to me a long time ago. Jadi saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu saudara sekalian apa yang nenek saya katakan beberapa tahun yang lalu. She said, "Don't be so open-minded that your brains fall out." Dia mengatakan jangan begitu terbuka sampai otakmu kemudian jatuh keluar. You should not just simply accept wild and crazy theories without any solid evidence. Kita tidak seharusnya menerima teori-teori yang liar tanpa meminta bukti-bukti yang solid. Next slide. Now,
listen to the definition of faith given in the Da Vinci Code. Coba kita dengarkan definisi dari iman yang diberikan di dalam Da Vinci Code. One of the two hero figures, Robert Langdon, says this: every faith in the world is based on fabrication. Salah satu tokoh utama, Robert Langdon, mengatakan hal ini. Setiap iman di dalam dunia ini didasarkan kepada kebohongan. That is, he's saying every faith in the world is based on lies. It's based on fiction. Itu dia mau mengatakan bahwa segala sesuatu itu berdasarkan kebohongan, berdasarkan apa yang dibuat oleh manusia. He then goes on to say, faith is the acceptance of that which we imagine to be true, but cannot prove. Jadi iman adalah menerima sesuatu yang kita bayangkan sebagai hal yang benar tanpa dapat membuktikannya. And then he says, next slide, every religion describes God through metaphor and allegory and exaggeration. Setiap agama menggambarkan Tuhan dengan metafora, alegori, dan membesar-besarkan. So, problems arise when we begin to believe literally in our metaphors, says Dan Brown. Karena itu Dan Brown berkata bahwa masalah timbul ketika kita mulai percaya secara harfiah terhadap metafora kita sendiri. The truth here, friends, is that the Gospels and the book of Acts and the New Testament is not just one grand extended metaphor. Kenyataannya adalah Injil maupun kisah Rasul maupun surat-surat bukanlah suatu metafora yang besar saja. The rise of early Christianity came out of Judaism, and it made very specific historical claims. Karena bangkitnya kekristenan itu berawal dari Yudaisme dan mengatakan atau mengklaimkan hal-hal yang sangat khusus. It claimed that Jesus was the Jewish Messiah. Ia mengklaim bahwa Yesus adalah Mesias Yahudi. It claimed that Jesus was the Savior of the world. Mengklaim bahwa Yesus adalah penyelamat dunia. It claimed that Jesus was the risen Lord. Mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit. It even claimed that Jesus was both human and divine. Bahkan juga mengklaim bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya